Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bu Ani dan Bu Indri selaku penilai kita pada hari ini. Dan perkenalkan kami dari kelompok Si Pintar Charging Riset Inovasi Charger Telepon Genggam berbasis Renewable Energy dari Politeknik Negeri Samarinda yang beranggotakan next. Nah, di mana tim riset kami, pembina kami adalah Dr. Eng Hidayat STMT dan ketua dari kelompok kami adalah Minir yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Saputra, Syahrul Pratama, Nur Fitri Hasanah, dan Putri Febiah Handayani. Next, tujuan riset. Sebelum menjelaskan tentang tujuan riset kita, latar belakang dari riset kami adalah banyak penggunaan handphone yang terus meningkat sehingga sangat tidak menutup kemungkinan daya listrik yang digunakan juga semakin meningkat. Karenanya kami melakukan riset inovasi pemanfaatan sumber tenaga angin dalam mengembangkan renewable energy. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan riset ini adalah pertama, melakukan riset lanjutan yang sebelumnya pernah dilakukan, riset tahap awal pada objek riset ini dengan 3 kali uji coba sampel. Kemudian akan dia ambil sampel rata-rata yang mampu mewakili. Kedua, mengumpulkan hasil data riset untuk mengetahui kekurangan pada riset sebelumnya dan melakukan proses penyempurnaan dari segi output daya yang dihasilkan. Ketiga, melakukan uji coba dan pengambilan data dari proses penggabungan baterai mini 5000 mAh dengan si pintar charging. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target luaran. Target luaran yaitu yang pertama target luaran riset, di mana pada target luaran riset kita berhasil menyelesaikan 5 langkah dari total 10 langkah prosedur dari pelaksanaan riset yang kami lakukan. Kemudian yang kedua ada target luaran prototipe, di mana pada target luaran prototipe kita juga telah membuat alat ataupun prototipe si pintar charging dengan rasio presentasi 80%, artinya sisa penyempurnaan dan juga finishing dari alat prototipe si pintar charging itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu target luaran, di mana target luaran yang kita sudah buat yaitu yang pertama pembuatan draft artikel ilmiah yang sudah kami upload di akun Simbelmawa. Kemudian yang kedua yaitu kami sudah melakukan pembuatan HKI si pintar charging. HKI di sini dalam bentuk prosedur buku dan panduan. Adapun metode riset yang kami gunakan, waktu dan tempat pelaksanaan riset dilakukan dengan mengambil data yang didapatkan dari riset sebelumnya dan informasi lapangan di kampus Politeknik Negeri Samarinda, Laboratorium Listrik Dasar dan Elektronika. Bahan dan alat yang digunakan berupa dinamo sebanyak 3 buah, kipas angin Maspion sebanyak 1 buah, kincir angin mini berdiameter 5,8 cm sebanyak 1 buah, dan 8 cm sebanyak 2 buah dengan diameter lubang 1,5 mm masing-masing pada baling, avometer, tools, solder, anemometer, CR 2032 3 volt. Nggak berubah. Selanjutnya yaitu ada hasil yang dicapai. Adapun hasil yang dicapai yaitu yang pertama capaian laporan, di mana capaian laporan yang sudah kami sampaikan tadi itu untuk laporan kami telah melaksanakan progres laporan kemajuan dan juga luaran kemajuan. Kemudian untuk capaian publikasi kami masih dalam proses pembuatan draft artikel ilmiah. Kemudian capaian prototipe, di mana capaian prototipe itu tadi 80% dan juga capaian riset sudah kami lakukan, tinggal penyempurnaan. Jadi secara analisa grafik dapat direkaysakan sebagai berikut. Selanjutnya itu ada hasilan capai data yang kami peroleh, di mana data yang kami peroleh ini adalah data yang kami olah sementara untuk memperkuat kajian data yang akan kami peroleh nantinya. Di mana pada saat percobaan di sampel, yaitu K1, K2, dan K3, itu menghasilkan data lampiran sebagai berikut, di mana data menyatakan bahwasanya uji coba yang terakhir ataupun kecepatan dengan kecepatan kipas atau angin yang lebih tinggi
itu bisa menghasilkan daya watt yang tinggi. Artinya ketika daya watt yang tinggi itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan beban dari si handphone itu sendiri ataupun power bank, sehingga ketika arus dan juga tegangan itu bisa dikalikan ataupun menghasilkan daya yang lebih tinggi, maka semakin bagus untuk bisa mencharger dan juga dalam efisiensi waktu itu lebih cepat untuk mencharger atau mengisi daya dari handphone itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada potensi hasil, di mana potensi hasil yang kami berhasil raih yaitu inovasi si pintar charging. Artinya inovasi si pintar charging sudah kami buat, ada pun lampiran fotonya di slide selanjutnya. Kemudian ada prioritas target luaran. Prioritas target luaran kami udah tercapai, ada draft artikel, kemudian nanti kami akan menargetkan untuk publikasi dan juga pembuatan buku. Selanjutnya ada relevansi bidang keilmuan. Secara relevansi bidang keilmuan memiliki relevansi yang mirip, artinya saya sendiri dari teknik mesin itu sangat relevan karena ada berkaitan dengan rekayasa engineering. Kemudian rekan saya dari teknik elektro, artinya ada berkaitan tentang elektro. Kemudian dibantu oleh dua rekan kami, yaitu dari jurusan teknik kimia dan juga dari teknik, maksud kami dari akuntansi. Kemudian ada data sampel dan riset yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Selanjutnya ini adalah langkah selanjutnya, di mana langkah selanjutnya ini adalah yang diberi centang adalah langkah yang sudah kami lakukan. Kemudian langkah yang akan selanjutnya kami lakukan itu ada berbentuk kode on, di mana kami akan perlu menyempurnakan dan juga uji final stack di langkah selanjutnya. Kemudian dari pengelolaan input data yang akan kami lakukan, kemudian pembuatan laporan akhir, revisi, dan pengiriman laporan akhir. Kemudian kami juga menargetkan untuk pembuatan karya ilmiah, yaitu publikasi dan juga pembuatan buku di langkah selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Fitri Hasan. Silakan. Baik, di sini ada lampiran anggaran yang kami gunakan selama sekitar 2 bulan ini dari bulan tanggal 16 bulan 6 2022 sampai tanggal 23 bulan 8 2022. Next. Next. Baik, selama sekitar 2 bulan itu anggaran yang kami gunakan totalnya sekitar Rp4.470.600. Baik, saya akan menjelaskan lampiran pendukung dokumentasi dari si pintar charging. Pada gambar pertama, yang kami lakukan adalah diskusi dan melakukan analisa persiapan pemilihan alat dan bahan utama dari penelitian itu. Dan juga di gambar kedua, kami juga melakukan konsultasi terkait kelistrikan dari narasumber sekaligus melakukan koordinasi dengan kepala lab teknik elektro yang akan digunakan sebagai tempat perakitan pintar charging. Dan di gambar 3 juga kita melakukan pembelian bahan dan alat utama pintar charging. Dan kami pun juga melakukan pembuatan prototipe si pintar charging. Adapun beberapa problem dan masalah yang kami temukan, namun kami juga masih berusaha mengatasi dan menyempurnakan alat itu. Dan adapun dokumentasi hasil perakitan prototipe si pintar charging yang mana masih dalam proses penyempurnaan alat yang kami usahakan. Dan adapun dokumentasi lagi melakukan riset uji coba sampel sebanyak 3 kali uji coba. Dari kecepatan angin yang pertama, kami menghasilkan tegangan input 3 volt, kecepatan angin kedua menghasilkan tegangan input 3,68 volt, kecepatan angin ketiga menghasilkan tegangan input 4,762 volt. Dan yang terakhir, kami sedang membuat laporan hasil pembuatan si pintar charging dan data hasil uji coba sampel serta evaluasi terkait penelitian si pintar charging. Baik, selanjutnya itu ada ringkasan riset, di mana ringkasan riset yang kami lakukan, yaitu kami telah berhasil mendaftarkan HKI ataupun hak kekayaan intelektual mengenai buku panduan dan juga dari si pintar charging itu sendiri. Kemudian secara rasio untuk presentasi kinerja capaian kami yaitu sudah 80%
Hal itu dilihat dari capaian target luaran dan juga prototipe dan juga riset, di mana capaian tersebut rata-ratanya adalah di 75-80%. Kemudian secara perlu digarisbawahi bahwasanya kita memerlukan standar untuk bisa mencharging ataupun mencharging handphone ini dengan tegangan yaitu 5 volt dan juga arus besar 5 ampere. Jadi hal itu mesti menjadi kendala kami untuk bisa menyempurnakan hal tersebut supaya efisiensi dan juga kinerja percepatan untuk bisa mencharger handphone itu lebih maksimal dan juga setara dengan mencharger ataupun mengisi daya handphone di listrik rumah tangga pada umumnya. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Langsung saja untuk Ibu Ani dan juga Bu Indri, waktu dan tempat saya persilakan. Bu Ani, Bu Indri, waktu dan tempat saya persilakan untuk memberi tanggapan. Bu Ani kemana? Bu Ani ada nggak? Bu Ani izin. Bu Ani duluan boleh? Suara Bu Ani nggak kedengeran. Bu Ani? Ibu Ani, mohon maaf, masih di mute, Bu. Ibu Ani, mohon maaf. Suaranya masih di mute, Ibu. Ya. Ya. Sebetulnya gantian nih sama Bu Indri. Tapi kalau misalnya boleh Bu, boleh. Ya, silakan. Oke, siap. Mohon maaf ya, aku agak kelek. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ani dan Mas Yuda dan tim ya. Ini Minir sudah kayaknya udah maksimal ya Bu Ani ya. Ini udah semua ada di sini, juga udah ada artikel ilmiahnya. Ya, betul, Bu. Ini targetnya ini utama kan artikel ilmiah ya, jangan sampai nggak ada untuk PKMRE ini. Kemudian di sini ini juga HP ya, sampai sebegitunya ya kalian membuat untuk charger ini. Tapi apakah memang kalian ngerasa ini lebih maksimal dari yang sudah ada gitu? Di mana kelebihan kalian dari yang udah ada? Karena di sini Ibu belum melihat nampak banget ya kelebihan yang sudah ada di pasaran gitu. Coba diceritain. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sebenarnya kami berlatar belakang kan dari ingin merubah mindset seperti itu Bu. Karena kalau pada saat ini kita yang penggunaan handphone artinya banyak sekali, berpuluhan juta penggunaan handphone, dan itu berimbas pada penggunaan daya, dan penggunaan daya itu akan berimbas nantinya karena kita kan sebagian besar produksi untuk listrik itu sendiri masih sebagian besar dari batu bara. Dan untuk implementasi dari si pintar charging ini sebenarnya Bu kami lakukan atau diimplementasikan di motor Bu. Jadi ketika Ibu nanti sebagai contoh, Ibu ataupun kami rekan-rekan mahasiswa berjalan dari rumahnya menuju kampus, itu nanti akan dipasang si pintar charging ini di spindle-nya Bu, di spindle bagian spion. Artinya ini secara ukuran tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, artinya tidak mengganggu dari mengganggu dari estetika dari motor itu sendiri. Artinya ini kecil, namun nilainya itu sendiri untuk angin yang kita gunakan itu saat ini udah bisa untuk mengecas handphone dan juga mengisi daya dari power bank. Cuman permasalahannya itu tegangan yang kami targetkan itu di 5 volt dan juga arus yang kami targetkan sebesar 5 ampere itu belum tercapai. Nah, itu perlu pengembangan lagi, artinya kita perlu pengembangan untuk menyesuaikan agar bisa tegangan itu tercapai, karena bila tegangan tercapai 5 volt dan arus bisa tercapai 5 ampere, maka itu akan mempercepat lagi proses pengisian daya yang dilakukan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Iya, karena Ibu melihat di sini ya kalian buat berdasarkan analisis data terjadi ketidakseimbangan tegangan yang keluar dari output stabilisernya ya. Nah, ini sebenarnya ini yang nanti ada efek nggak gitu ya? Nanti ada efeknya dengan motor yang kalian pakai, karena nanti
ini ukuran ini kan motor itu panas ya. Kalau kita Ya, berjalan betul. itu ya panas dalam arti dia akan ada pengaruhnya nggak dengan kabel yang kalian buat gitu, dengan alat charger yang kalian pasang. Ya, Otomatis kalau kita di jalan kan pasti panas ya. Itu pasti ada pengaruhnya. Coba ya, dijelasin. Bu. Yang lain boleh, jangan sampai Minir aja yang menjelasin. Ya, Bu. Soalnya Sebenarnya nanti itu ada. terkait rekayasa engineering, Bu. Jadi mungkin saya yang sedikit bantu jawab karena rekayasa Oke. engineering. Nah, untuk itu, Bu, kami juga sudah mendesain, Bu. Jadi artinya kabel itu untuk pertama, Bu, yang perlu diketahui bahwasanya ini yang kita gunakan untuk handphone itu harusnya adalah DC. Artinya secara safety, secara keamanan, ataupun nanti misalnya terkena hujan si kabel itu tadi, itu tidak berdampak safety secara besar. Kemudian secara desain rekayasa engineering-nya itu sendiri, Bu, itu kita desain di mana si baling-baling akan kita tempelkan atau dipasang di spindle. Kemudian di bagian motor itu sendiri ada ruang di antara bagian cap kepala kemudian menuju ke dashboard bagian depan. Jadi ada kantong dashboard di bagian depan itu bisa kita rakit di situ. Artinya nanti si pintar charging ini di custom di motor. Jadi menyesuaikan dari bentuk motor itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Mas Yuda waktunya kayaknya belum nampak. Bu Ani diaturi, Bu Ani. Oh iya, Bu Ani, baik. Baik, saya lanjutkan ya. Ya, selamat ya kelompoknya Mas Minir ini. Ya, terima kasih, Bu. Ya, kalian telah melaksanakan PKM-nya dengan bagus sekali. Ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi. Tadi disebutkan bahwa ini adalah riset lanjutan, ya. Nah, tapi tadi mungkin Ibu kelewat ya. Hasil yang lalu bagaimana? Ini kan riset lanjutan ya. Nah, terus kemudian sudah meningkat ya. Tadi disebutkan bahwa kalian meneliti belum ideal karena kalian menghendaki 5 volt dan 5 ampere gitu kan. Ya, enggak masalah. Tapi dengan riset lanjutan itu apakah kalian mendapatkan data yang kalian inginkan gitu dari riset sebelumnya? Baik, Ibu. Ya. Untuk data sebenarnya itu juga sudah, ini kan evaluasi lanjutan, penelitian lanjutan. Itu data kami sudah mencapai target, Bu. Karena yang kita targetkan adalah yang pertama itu bisa mengecas si handphone itu sendiri. Karena sebelumnya, Bu, riset sebelumnya itu hanya digunakan untuk mengisi daya dari power bank, belum pada handphone. Nah, artinya kenapa? Artinya kalau untuk daya yang masuk ke handphone itu tidak bisa sembarangan, Ibu. Karena kalau untuk di handphone, bila dia tegangan lebih dari 5 volt, maka yang di dalam handphone ini akan merusak bagian komponen. Berbeda dengan power storage ataupun power bank, itu artinya hanya menampung. Dan itu kemarin pada penelitian sebelumnya itu sudah dilakukan di power bank. Namun belum bisa dilakukan di handphone. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terus kemudian sekarang kalian sudah melakukan penelitian di handphonenya. Ya, betul, Ibu. Ya. Dan ini saya melanjutkan yang dari Bu Indri. Kalian tenaganya tadi menggunakan tenaga angin? Iya, Bu, betul, Bu, tenaga angin, Bu. Wow. Nah, ini kecepatannya berapa kilometer per jam tuh kendaraan bermotornya? Iya, Bu, siap. Untuk data, kami masih melakukan analisa sampel karena di saat ini laporan kemajuan yang kami lakukan berdasarkan yang sudah kami upload di laporan kemajuan. Itu ini, Bu, sebentar saya. Nanti tahu-tahu untuk kalian laporan harus kemajuan. Ya, silakan. Ya, Bu. Nah, ini untuk laporan kemajuannya. Nah, ini jadi kecepatan anginnya, Ibu, kami menggunakan kipas maspion. Jadi untuk sementara, jadi untuk datanya kami menggunakan kipas maspion. Nah, ini datanya mungkin bisa dibacakan, Nur Fitria, datanya. Ya. Kecepatan angin. Tapi kalau ini disetarakan dengan angin yang saat kita mengendarai kendaraan bermotor, kira-kira seperti apa? Untuk kecepatan angin kemarin kami juga sudah melakukan, Bu, beberapa, cuman itu datanya nggak kami lakukan, nggak kami input. Kemarin itu datanya berdasarkan kecepatan angin tuh jauh lebih cepat, Bu, kalau di kendaraan. Jadi kalau di kendaraan tuh lebih cepat. Namun untuk datanya kami belum mencari karena kami
perkiraan kemarin karena ini alatnya masih bentuk prototipe seperti itu Ibu, jadi belum bisa disematkan secara paten Ya, di ya. kendaraan. Enggak, maksud saya begini, disetarakan gitu. Iya, Bu, Misalnya bisa, Bu. ini kan kecepatan anginnya itu yang K1 1,7. Nah, itu setara dengan kecepatan motor seberapa gitu. Tidak ada hitungannya ya. Belum, Bu. Kalau untuk itu belum, Bu. Mungkin hitungan secara teori juga nggak ada ya. Untuk hitungan secara teori kemarin itu kecepatan di 4,04 meter per sekon itu kita menggunakan jarak motor di 40 km, 42 sampai 43 km. Itu kami sempat mencoba juga. Oke. Baik. Ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis ya. Dari Politeknik Negeri Samarinda, Terima semoga kasih. mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Amin. Selanjutnya bisa meninggalkan room ya. Iya. Terima kasih.